Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Safira dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi radiasi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah artikel review yang berjudul Terapi Kanker dengan Radiasi, Konsep Dasar Radioterapi dan Perkembangannya di Indonesia. Kanker merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Nah, pada tahun 2015, berdasarkan data WHO, terdapat 8,8 juta kematian yang disebabkan oleh kanker. Oleh karena itu, telah berkembang beberapa metode pengobatan kanker seperti pembedahan, kemoterapi, imunoterapi, terapi hormon, transplantasi sel induk, dan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu terapi yang menggunakan radiasi atau radioterapi. Berdasarkan data yang ada, 10,9 juta orang per tahun didiagnosis menderita kanker dan 50% diantaranya membutuhkan radioterapi. Sebelumnya, apa sih radioterapi itu? Nah, radioterapi merupakan salah satu metode terapi atau pengobatan medis yang menggunakan radiasi, baik dari radiasi elektromagnetik maupun radiasi partikel. Radioterapi juga merupakan salah satu modalitas utama dalam penanganan kanker yang sering dikombinasikan dengan kemoterapi dan pembedahan. Nah, tujuan dari praktik radioterapi ini yang pertama adalah membunuh sel-sel yang tidak normal, seperti tumor dan kanker. Yang kedua, memaksimalkan dosis yang diterima target, yaitu sel-sel yang tidak normal tadi, dan juga meminimalkan dosis yang akan diterima jaringan normal yang ada di sekitarnya. Nah, konsep dasar radioterapi ini menggunakan prinsip dari radiasi pengion yang dapat menyebabkan ionisasi pada atom-atom yang akan dilewatinya. Ion-ion tersebut akan memberikan energi ke sel-sel jaringan dan berpotensi membunuh sel atau menyebabkan perubahan genetik yang juga mengarah ke kematian sel. Nah, radioterapi ini dapat digunakan sebagai terapi kuratif, paliatif, maupun profilaksis. Nah, ini penjelasan singkat dari terapi-terapi tersebut. Terapi kuratif itu biasanya berbentuk terapi tunggal untuk penyembuhan suatu kanker. Nah, sedangkan terapi paliatif bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara menghilangkan gejala-gejala kanker dengan dosis tertentu, yaitu dosis paliatif. Sedangkan terapi profilaksis itu bersifat preventif, bertujuan untuk mencegah kemungkinan metastatis atau kejadian berulang melalui penerapan radioterapi. Karena radioterapi tersebut, seperti yang disebutkan sebelumnya, itu berprinsip pada radiasi pengion. Nah, radiasi pengion ini terdiri dari radiasi elektromagnetik dan radiasi partikel. Dalam radioterapi yang biasanya digunakan itu radiasi elektromagnetik atau foton dari sinar X dan sinar gamma. Sinar X ini diproduksi dalam sebuah tabung sinar X atau ronsen. Dia akan keluar ketika elektron yang berkecepatan tinggi yang disebabkan oleh beda potensial dari katoda dan anoda itu menumbuk suatu material dengan nomor atom yang besar seperti tungsten ataupun molybdenum. Nah, sedangkan sinar gamma ini diproduksi akibat adanya peluruhan radioaktif dari sebuah inti atom yang tidak stabil. Peluruhan radioaktif ini bisa saja memunculkan partikel alfa maupun beta, sedangkan ketika masih ada kelebihan
energi dia akan memancarkan sinar gamma ini. Sedangkan di radiasi partikel ini ada elektron, proton, neutron, dan juga partikel alfa dan beta tadi. Nah, berikut adalah jenis-jenis radioterapi. Yang pertama itu berdasarkan waktu penggunaannya ada 3. Yang pertama, radioterapi adjuvan diberikan setelah dilakukan metode pengobatan lain. Nah, ini itu dijelaskan karena radioterapi itu seringkali dikombinasikan dengan metode-metode pengobatan yang lain begitu. Yang selanjutnya ada radioterapi neoadjuvan yang dilakukan sebelum dilakukan metode pengobatan yang lain. Dan yang ketiga ini ada radiokemoterapi yang radioterapinya itu dilakukan bersamaan dengan pengobatan kemoterapi begitu. Jenis-jenis radioterapi yang selanjutnya ini berdasarkan metode penghantaran radiasi ke target kanker. Ini ada 2. Yang pertama ada radioterapi eksternal, yaitu radiasi yang dipaparkan ke tubuh secara eksternal dari mesin perawatan yang mengeluarkan radiasi. Dan yang kedua itu brachyterapi dengan cara menanamkan sumber radiasi ke dalam tubuh pasien, baik secara temporer atau sementara maupun permanen. Radiasi eksternal ini dikeluarkan oleh beberapa mesin perawatan radiasi seperti superficial X-ray, orthovoltage X-ray, telecurie, megavoltage, dan elektron maupun partikel bermuatan berat seperti proton. Ini ada mesin-mesin yang mengeluarkan radiasi eksternal. Superficial ini digunakan untuk mengobati kanker yang berada di permukaan kulit. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya ada orthovoltage dengan rentang tegangan yang digunakan 150 sampai 400 digunakan untuk pengobatan paliatif. Nah, yang untuk tulang yang dekat dengan permukaan juga seperti ini. Selanjutnya ada megavoltage yang dihasilkan dari sumber radioaktif seperti kobalt maupun dari lignite juga. Nah, seperti ini. Elektron yang dihasilkan dari lignite juga. Selanjutnya ada telecurie unit yang dihasilkan dari sumber radioaktif seperti kobalt maupun cesium begitu. Nah, brachyterapi seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan terapi radiasi dengan memasang implan ke dalam tubuh pada jaringan kanker atau yang berada di dekat jaringan kanker tersebut. Nah, implan tersebut juga merupakan sumber radioaktif. Implan tersebut dapat bersifat permanen maupun jenis-jenis dari brachyterapi ini ada LDR, HDR, PDR, sheath implant maupun endovascular brachyterapi. Nah, kira-kira seperti ini peralatannya brachyterapi. Ini yang sheath implant gitu. Nah, yang selanjutnya mengenai perkembangan radioterapi yang di Indonesia. Nah, perkembangan radioterapi di Indonesia dimulai pada tahun 1927 ketika unit terapi sinar X konvensional pada saat itu masuk ke Indonesia yang diutamakan untuk mengobati lesi kulit yang superficial. Selanjutnya ada pemasangan unit radioterapi semakin berkembang, lalu pemerintah juga mulai mendirikan banyak pusat radiasi baik di Jawa maupun di luar Jawa. Hingga Juni 2013 tercatat terdapat 29 pusat pelayanan radioterapi
yang terdiri dari 23 rumah sakit pemerintah dan 6 rumah sakit swasta dengan total 41 alat radiasi. Itu merupakan data dari Juni 2013 dan kemungkinan terus berkembang hingga saat ini. Karena adanya perkembangan radioterapi yang cukup positif, sebagai bentuk dukungan, pemerintah juga melakukan beberapa hal seperti mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan radioterapi maupun penelitian-penelitian tentang radiasi dan nuklir. Lalu pemerintah juga membentuk lembaga-lembaga yang bertanggung jawab seperti Batan yang bertugas dalam pemanfaatan tenaga nuklir dan juga Bapeten yang berfokus pada melakukan pengawasan dari seluruh kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. Nah, review ini saya ambil dari jurnal Farmasi Klinik Indonesia Desember 2017 volume 6 nomor 4 halaman 311 sampai 320. Saya kira begitu review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.